Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Tidak terasa kita sudah mencapai di penghujung tahun 2023. Sebentar lagi kita sudah mengakhiri tahun ini. Tinggal menunggu hitungan jam saja kita sudah berganti ke tahun 2024. Banyak hal yang kita lewati, kita alami sepanjang tahun ini. Dan Tuhan tolong kita. Ada suka, ada duka, tapi Tuhan mampukan kita untuk melewati masa-masa itu. Nah, berharap di tahun depan kita semuanya berubah menjadi lebih baik. Kesehatan kita, keluarga kita, ekonomi kita, pelayanan kita, semuanya ya. Tapi kita tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Nah, di akhir tahun ini, bukannya mengakhiri akhir tahun ini dengan baik gitu ya. Seorang pelantun lagu maju mundur cantik, yaitu Syahrini, membuat satu sedikit kegaduhan di media sosial yang kemudian dimuat di surat kabar online, ada suara.com dan juga lambetura.co.id. Nah, apa yang dia lakukan? Dia menyinggung mengenai iman orang lain, mengenai Tuhan Yesus dan juga Alkitab. Apakah Syahrini sudah tidak bisa membedakan kamar sendiri dengan kamar orang lain? Jangan suka masuk kamar orang lain. Nggak usah mencampuri urusan orang lain. Lebih baik urus diri sendiri. Nah, mari kita melihat di berita yang dimuat oleh lambetura.co.id. Di sini saya bacakan demikian ya. Sejak menikah dengan Reno Barak, Syahrini kerap dikenal lebih syar'i hingga membatasi diri untuk tampil di depan publik. Ya, dia lebih syar'i katanya di sini. Syahrini juga kerap membagikan kutipan Islami, video ceramah atau potongan ayat Al-Quran di media sosialnya. Namun unggahan Syahrini kali ini soal Yesus sebagai Nabi Tuhan malah menimbulkan pro kontra. Karena unggahan istri Reno Barak itu membahas terkait perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus. Nah, ini kesalahan Syahrini ya di sini ya. Dia mencoba menyamakan bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa yang diyakini oleh orang Islam. Jadi ini kesalahan yang pertama. Jadi karena dia salah atau mispersepsi ini sehingga dia akhirnya juga salah menghakimi orang Kristen mengenai ketuhanan Yesus. Saya lanjutkan. Menurutnya, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Karena Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan merupakan maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, ungkapan dalam unggahan Syahrini. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makan, minum, atau tidur sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama? Tentu saja tidak, tambahnya dalam kutipan tersebut. Jadi, Syahrini ini mencoba memahami Yesus itu menurut kacamata dia sebagai seorang Islam ya. Jadi dia kemudian mengatakan bahwa Yesus itu terbatas. Dia makan, dia lahir, kemudian dia makan, dia minum, bahkan dia juga manusia yang lemah seperti manusia biasanya. Nah, ini sebenarnya sudah jauh melenceng ya, sudah jauh masuk ke kamar orang lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Syahrini. Karena dia ini bukan orang yang ahli di dalam hal seperti ini ya. Dia juga bukan ustazah, dia bukan juga ulama atau apapun, bukan. Dan dia juga bukan seorang pendeta gitu ya. Jadi dia tidak berhak untuk membahas kekristenan, apalagi membahas hal-hal yang sensitif seperti ini ya. Nah, kenapa Yesus itu dilahirkan? Kenapa dia makan, minum? Kenapa dia terbatas? Karena Sang Firman yang sejak semula
sejak kekekalan ada berdiam di dalam diri Allah. Itu keluar, turun menjadi manusia melalui rahim seorang perawan yang suci yang dinamakan Maria. Ingat ya, Maria dengan Maryam yang dimaksud di dalam Quran itu berbeda. Sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Nah, ketika dalam keadaannya sebagai manusia, Sang Firman otomatis dia terbatas ruang dan waktu karena dia mengambil tubuh sebagai seorang manusia. Dia juga makan, dia juga minum, dan mohon maaf, dia juga tidur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah kemanusiaan Sang Firman. Jadi ya wajar itu terjadi kalau Sang Firman mengalami hal-hal sebagaimana yang dialami oleh manusia pada umumnya secara jasmania. Tapi Alkitab mencatat bahwa dalam kesemuanya itu, dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak pernah melakukan dosa sekalipun. Satu-satunya manusia yang tidak melakukan dosa dalam hidupnya adalah Sang Firman yang menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus, yang lahir ke dunia ini tanggal 25 Desember beberapa waktu yang lalu dirayakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. Jadi Sang Firman menjadi manusia diam di antara kita. Jadi gitu ya, kalau tidak tahu nggak usah berkomentar, apalagi berusaha untuk menggurui orang-orang Kristen mengenai imannya. Urus saja agamamu, urus saja ibadahmu, urus saja nyanyimu gitu ya. Sekian dari saya, selamat menyambut tahun baru 2024 yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.